Oke, kita langsung teruskan. Jadi ini memang kita berusaha tepat waktu betul ya, karena ini seperti siaran TV ya, jadi pakai rundown dan teman-teman di luar Jogja tentunya juga mengharapkan tepat waktu, sehingga kita punya waktu jam 9 dan ada timernya di sini. Nanti kami akan undang para pembicara yang ada. Yang pertama, nanti saya akan melaporkan dulu mengenai jalannya proses blended learning selama lebih dari 1 bulan ini. Kemudian yang kedua, kita akan minta dari Sajito, Bu Simulat ya, untuk Bu Simulat Bu Mulat ya, untuk membahas bagaimana situasi terakhir ya, yang terjadi di Rumah Sajito terkait juga dengan GCI kemarin ya. Kami silakan Bu Mulat untuk di depan ya. Kemudian nanti akan dibahas oleh 2 orang dari FK UI. Yang pertama adalah Pak Ponco ya, Wadik 2, monggo sini ya, kami silakan. Nanti ada ini bisa melihat sana ya, supaya nanti bisa lihat. Yang kemudian pembahas kedua dari Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, Pak Darwito ya. Pak Darwito, monggo di depan. Ya. Nah, saya akan mencoba untuk membahas mengenai laporan ini, dan nanti kami mohon Bu Mulat ya dan Pak Darwito, Pak Ponco juga untuk membahasnya ya. 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 Nah, sebagai pengantar, mungkin kita bisa, Bapak Ibu semua yang ada di luar Jogja, mohon masuk ke website www.pendidikanuntutan.net ya, seperti biasa yang sudah dipakai itu. Dan kita coba masuk ke blended learning mengenai resident ya nih. Ya, bisa masuk ke blended learning resident ya, yang mulai awal. Ya, coba diklik pengantarnya ya. Jadi kita memang kalau kita lihat itu kita mulai sejak 6 Maret sampai minggu lalu ya. Kita coba masuk ke minggu pengantar dulu ya, minggu 0 ya. Silakan ya. Nah, memang kalau kita lihat model blended learning itu memang satu sistem yang membuat satu ya. Pertama memang para apa yang menjadi sasaran untuk pengembangan tentunya para spesialis dosen yang sibuk ya, sehingga mungkin tidak bisa mengikuti tatap muka seperti ini, tapi dengan blended learning bisa pakai webinar dan semua kegiatan itu disimpan di dalam web, sehingga peserta pun bisa akses kapan saja, di mana saja untuk membacanya atau mengamatinya. Nah inilah, jadi ini semua kegiatan dari minggu 0, minggu pengantar sampai minggu terakhir itu ada di sini. Dan biasanya terus kita lihat di minggu 0 itu ada persiapan peralatan telekom dan sebagainya ya. Jadi semua peserta memang diharapkan untuk bisa bagus dalam telekonferensi ya. Dan nanti juga mohon komentar dari Pak Ponco yang pernah ikut ini, barangkali jelas tidak sistem ini, artinya penangkapan suara dan video dari Jogja itu bisa nggak ditangkap dengan baik, karena webinar itu memang seperti ini ya. Sekarang ini kita di sini, nah ada sekitar 20 orang di luar ini yang ngikuti di 20 titik, dan di tiap titik pun juga bisa lebih dari 1 orang, satu kelompok kerja atau satu kantor yang tertentu ya, itu bisa mengikuti seperti satelit seminar ya. Jadi ini seperti itu ya. Nah, memang teknologi kita di Indonesia masih belum begitu baik, tapi saya cek di beberapa tempat sudah pernah saya ke Wamena di Papua ya, mengikuti seperti ini blended learning dari Wamena ke sini, itu seperti nonton TV karena di sana pakai VSAT satelit yang bagus sekali ya. Jadi tergantung sekali pada teknologinya. Malah di beberapa tempat di kota besar itu lebih jelek dibanding Wamena nih, karena di Wamena dia pakai satelit yang memang ada kutip itu memang didedikasikan untuk kegiatan seperti ini. Ya, kemudian minggu pertama kalau kita lihat ya, jadi ini sekali lagi untuk mereview apa yang kita kerjakan ya. Minggu pertama bisa diklik, jadi tim yang ketinggalan pun juga nggak masalah, bisa membacanya ya. Minggu pertama ini kita bisa lihat apa yang terjadi ya. Nah ini kita analisis situasi, ini juga ada videonya juga ya, ini bisa kita cermati ya. Nah ini bagaimana situasi residen di rumah sakit pendidikan.
apakah sebagai peserta pendidikan atau juga sebagai pekerja sementara, jadi tenaga medik sementara. Nah, ini di situ ya. Oke, kemudian minggu kedua ya. Dan kelihatannya memang dalam webinar di tiap-tiap minggu itu banyak yang aktif juga untuk kegiatan ini. Nah, kita di minggu kedua itu memahami situasi manajemen residen di negara maju. Nah, ini yang sangat penting ya. Ketika kita bicara mengenai kemana bangsa kita menuju, itu tentunya kita akan mempunyai referensi ke negara yang sudah maju ya. Nah, ketika 3 tahun yang lalu RUU Pendidikan Dokter disiapkan, naskah akademiknya sudah tegas menyatakan bahwa residen itu harus mulai dikelola dengan model yang seperti ada di luar negeri. Nah, inilah yang kita lihat bagaimana di Amerika Serikat, nah, bagaimana di Inggris itu bisa kita lihat, kita klik-klik. Juga kalau kita melihat ke Malaysia juga demikian ya. Nah, sudah begitu ya. Nah, pada minggu 2 ini kita juga bisa melihat bahwa diskusi di minggu pertama itu juga disampaikan di sini. Jadi para peserta yang tidak sempat ikut diskusi pada minggu pertama, pada klik minggu kedua itu bisa memahami apa yang terjadi di minggu pertama. Jadi ini sebuah model pembelajaran yang memang bisa tidak ada orang ketinggalan ya. Slide terus turun ya. Ini yang diskusi pada minggu pertama yang dimasukkan pada laporan minggu kedua. Terus, nah, kemudian fakta-fakta residen sebagai DPJP ya. Ini memang ada beberapa rumah sakit yang belum bisa, tapi juga ada rumah sakit yang sudah, terutama yang ketika dikirim ke jauh tadi, itu sudah menjadi DPJP. Tapi rumah sakit di dalam konteks pendidikan utama ya, itu masih jarang yang DPJP ya. Ini. Kemudian insentif itu juga sebagian besar itu belum memberikan ada insentif untuk residen sebagai DPJP atau sebagai residen ya. Ini belum ada. Jadi memang kita nanti kita lihat dibandingkan dengan di luar negeri, kita memang masih sangat-sangat berbeda ya. Jadi kesimpulannya bisa dibaca di minggu kedua ini bahwa sistem manajemen memang belum menempatkan residen sebagai tenaga kerja medik di rumah sakit utama dan jaringan. Jadi ini memang satu hal yang sekali lagi ketika undang-undang pendidikan kedokteran itu disusun itu memang menghadapi suatu pertanyaan menarik ya. Undang-undang ini bisa berjalan atau tidak? Atau ada undang-undang tapi tidak bisa dijalankan ya. Nah, ini pertanyaan menarik karena memang hambatannya adalah tradisi yang sudah lama berlangsung di sistem pendidikan dokter spesialis ini. Nah, ini berbagai hal yang bisa kita lihat kesimpulannya, tapi memang kita sudah mulai mencoba misalnya di program siswa sipil di NTT dan juga waktu di Aceh ya, tsunami itu ya, itu residen itu dibayar sesuai dengan kompetensinya dan bahkan bisa mendapatkan cukup banyak ya. Di Aceh pernah kita lihat laporannya residen bedah bisa dapat 30 juta, 35 juta, di NTT bisa 15 juta, 20 juta. Nah, ini sangat menarik bahwa mereka memang betul-betul bekerja sebagai tenaga medik. Nah, oke. Nah, inilah yang nanti dari pengalaman di kita, kemudian kita masuk ke faktor-faktor hukum yang undang-undang Dikdok, kemudian adanya akreditasi rumah sakit dengan GCI tadi, itu juga yang tanda kutip itu mengharapkan atau mengharuskan manajemen residen lebih terbuka, lebih berbeda, atau istilahnya tidak ada seperti yang model dulu ya. Ini nanti kita bisa pada Bu Mulat ya. Kemudian juga tadi kebutuhan untuk JKN. Nah, ini banyak hal yang bisa kita cermati, ada pasal-pasalnya ya, slide terus turun ya. Nah, jadi berbagai faktor bisa kita lihat untuk ketika kita menolak ukurkan dengan keadaan di luar negeri ya nih. Nah, ini kita melihat, mencermati tadi. Jadi ini menariknya dengan blended learning ya. Jadi dengan menggunakan smartphone seperti ini atau iPad itu, yang belajar itu atau membaca ini tidak perlu ke perpustakaan atau cari buku, tapi tinggal klik semuanya. Jadi misalnya contoh kontrak kredensial ya, misalnya ini bisa kita lihat, cuman klik di sini kita akan masuk pada contoh kredensialing di satu rumah sakit di Amerika ya. Atau bagaimana rupiah atau berapa besar dolar yang dibayarkan untuk residen di Amerika, itu bisa kita pelajari. Jadi dunia itu berada di genggaman kita kalau kita mau belajar, dan memang kurikulum blended learning itu kita berusaha supaya pengguna blended learning itu tidak perlu jauh-jauh untuk mencari referensi, cukup klik dan semuanya ada di web ya. Terus jadi identitasnya apa, nanti kita lihat di sini ya.
Oke, jadi ini minggu kedua. Kemudian minggu ketiga, kalau kita lihat minggu ketiga ini kita masuk lebih jauh lagi dan tetap pengalaman di luar negeri kita lihat, dan ini masuk pada aspek hukumnya yang Bu Rima dan nanti juga ada datang ke sini bersama Pak Darwito ya untuk membahas mengenai aspek hukumnya ya. Bagaimana kita menuju ke sana, menuju perubahan tadi? Apakah kita akan tetap seperti ini atau akan ada perubahan? Dan ini aspek hukum tadi sudah sangat jelas bahwa memang harus ada apa yang disebut sebagai kepastian, entah untuk hukum pidana ataupun perdata. Ya, ini nanti kita akan cermati ya. Terus saya kira kemudian termasuk pembayarannya ya, dan ini ada diskusi, sekali lagi diskusinya itu akan terus kita rekam dan bisa diklik di web ya. Minggu berikutnya, minggu ke-4 ya, 7 April sampai 11 April, jadi setiap minggu kira-kira 5 hari ya kita pakai ya, dan satu minggu itu kira-kira 3 sampai 4 jam ya, seorang peserta itu mengalokasikan waktu untuk memahami ini. Nah, dan ini adalah usulan untuk residen sebagai DPJP dan kompensasinya. Nah, ini yang Bu Mulat banyak membahas, dan kita akan lihat nanti pada diskusi hari ini secara lebih detail lagi apa yang terjadi dalam konteks GCI misalnya. Apa tuntutan akreditasi GCI terhadap residen. Oke ya, jadi ini juga dibahas mengenai masalah Dr. Ayu di tahun 2010 yang ternyata ada satu faktor yang atau fakta yang kita tidak banyak tahu ya. Dalam sebelum pengadilan pertama kasus Dr. Ayu itu sudah ada satu orang DPJP yang istilahnya itu terkait ya. Tapi kemudian beliau mendapat SP3, surat perintah penghentian penyidikan dari polisi ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi DPJP di dalam kasus Dr. A ini sebenarnya sudah ada ya, tapi tidak pernah dibahas. Dan mengapa dia dapat SP3 itu yang masih dalam tanda kutip kita belum tahu alasannya, karena tidak banyak dokumentasi mengenai mengapa ada SP3-nya. Karena SP3 itu menjadi barang yang sangat-sangat bisa apa ya, elastis ya. Ya atau tidak itu kadang-kadang abu-abu. Oke, kemudian minggu berikutnya, minggu kelima, minggu terakhir ya, ini yang kita membahas mengenai apa yang disebut sebagai kebijakan publik. Jadi tadi kembali ke Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ya. Kemudian undang-undang ini harus diikuti dengan berbagai aturan main, termasuk bagaimana perhimpunan ahli itu menyikapi situasi seperti ini dan bagaimana Fakultas Kedokteran itu menyikapi juga ya. Nah, sehingga dalam minggu terakhir ini yang kita siapkan untuk masuk ke sekarang, ya stop di sini. Dia ada 2 macam skenario yang mungkin terjadi. Yang pertama, undang-undang itu dijalankan dan diterapkan oleh Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan dan juga kolegium ya, atau perhimpunan ahli. Namun implikasinya ini harus ada perubahan budaya. Jadi kami melihat sebagai orang luar ya, dan mungkin status saya sebagai orang IKM ya, itu mungkin lebih mudah dibanding kalau saya sebagai spesialis ya. Karena saya sebagai orang luar tuh bisa melihat lebih independen, lebih jelas ya. Walaupun saya juga nggak orang luar sekali, karena istri saya juga seorang spesialis dan saya juga mengalami jadi suami seorang residen selama 4 tahun ya. Jadi paham betul bagaimana seorang residen muda itu harus ya dan tanda kutip itu ya mengabdi pada siapa itu seniornya dan sebagainya itu. Itu menarik sekali untuk kita lihat ya. Jadi biasanya memang pandangan-pandangan dari luar, makanya ahli tentang suku Jawa itu bukan orang Jawa, tapi malah orang Amerika, Clifton Geertz ya. Ahli Muhammadiyah itu bukan orang Muhammadiyah, tapi seorang Jepang. Ahli orang Minang itu malah orang Jawa. Jadi ini menarik ya. Jadi saya sebagai orang IKM melihat bahwa ini ada perubahan yang budaya yang perlu dijalankan betul ya. Jadi pemikiran lama itu harus dikeluarkan dulu dari cara berpikir kita, baru kita bisa memahami ini. Karena kalau tidak, yang terjadi konflik budaya. Oh, nggak bisa, residen itu ya siswa, ya nggak bisa dibayar, nggak bisa di BJP, jadi semua nggak bisa dulu. Jadi karena sudah terpatri di tradisinya bahwa harus seperti ini. Jadi tidak bisanya itu akan menjadi muncul, dan begitu pengalaman saya menghadapi tidak bisa tadi, itu memang berarti saya menghadapi suatu budaya yang tidak bisa dirubah dalam waktu setahun 2 tahun, mungkin bisa harus bertahun-tahun ya, atau mungkin juga tidak bisa berubah, artinya memang sampai beliau atau kelompok ini pensiun atau tidak bekerja lagi, itu ya masih memegang
pretensi asumsi bahwa residen itu ya siswa ya nih. Nah ini yang menarik nih, ini yang kita harus melihat bahwa ada suatu perubahan kultural nih ya. Nah inilah yang menjadi satu hal yang menarik, dan ini tugas utama dari Pak Kodik atau macam-macam tadi ya, untuk bagaimana tuntutan zaman ini ya, tuntutan hukum, tuntutan GCI, tuntutan JKN itu bisa merubah budaya tadi ya. Nah ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini undang-undang ini tidak dijalan tadi karena ternyata ditolak ini oleh kelompok-kelompok yang memang tidak happy dengan adanya, ini residen harus dibayar, nanti jangan-jangan uang insentif saya berkurang. Tentunya nggak seperti itu ya, nanti bisa dipikirkan ya, ada suatu mekanisme dan dana dari BPJS khususnya bisa dipakai seperti itu ya. Nah, kalau undang-undang ditolak, dan itu bisa terjadi, artinya undang-undang itu hanya di atas kertas, itu sering terjadi juga di Indonesia ya. Nah, saya sebagai pengamat di luar lagi, atau sebagai orang manajemen rumah sakit itu juga akan melihat bahwa Indonesia akan dianggap aneh nih sebagai sebuah negara ya. Dalam konteks tadi, kekurangan spesialis seperti tadi yang saya kemukakan ya, kok residen tidak dipakai ini satu hal yang sangat-sangat weird ya, atau aneh untuk ukuran internasional ya. Dan yang menjadi menarik, apakah safety di pasien itu dan juga mutu itu apakah bisa meningkat kalau residen itu tetap seperti ini ya, seperti siswa yang tidak jelas apa dia posisinya nih. Nah, kami sendiri, saya sebagai orang luar itu tegas melihat kalau selama sistem manajemen rumah sakit, sistem manajemen residen di RS pendidikan itu tidak dirubah, saya melihat sangat pesimis. Tidak ada ruang atau tidak ada harapan untuk perbaikan mutu dan keselamatan pasien. Jadi kuncinya itu memang pada manajemen residen. Sehingga begitu ini diperbaiki, itu rumah sakit pendidikan itu akan lebih bermutu dibanding rumah sakit yang lainnya. Tidak ada kesan seperti, rumah sakit pendidikan itu hanya sebagai tempat kelinci percobaannya pasien. Tidak. Ini akan jadi rumah sakit pendidikan yang seperti di negara maju. Ini yang kami lihat ya. Oke, nah inilah, dan kami lihat bahwa diskusinya itu termasuk Pak Budi Siswanto dan banyak teman-teman dari FK UI, dari FK UNS itu memang sebagian besar itu setuju ada perubahan, tapi tetap ada sebuah ini perubahan yang sulit ya. Ya, memang saya juga sepakat ini adalah suatu perubahan yang sulit. Nah, untuk itulah makanya kita kumpul di sini tatap muka dan live streaming ini, coba diklik. Jadi tatap muka ini dengan 1 bulan blended learning tadi, itu kita akan sampai pada suatu fase kalau kita kumpul seminar ini, itu bukan seperti kumpul-kumpul yang sifatnya itu, Anda paham nggak? R.A. Kartini bilang apa? Habis gelap terbitlah terang. Tapi saya sering melihat dan saya juga sering melakukan sendiri ya, seminar itu besar ya, nggak disiapkan, cuman tadi saya sering melihat dan saya juga habis terang sendiri ya, terbitlah besar, ya, gelap ya, paham ya. Nah ini enggak nih, kita coba dari planning tadi, dari pertemuan awal bulan lalu terus sampai di sini ya, itu semakin lama semakin terang, dan harapannya di sini juga masih belum terang betul, tapi nanti akan diikuti lagi dengan terus follow up program ya. Jadi tahun depan atau nanti FKUI barangkali juga bisa, kami berharap mungkin bulan Juni Pak, mungkin ada pertemuan di UI lagi. Tadi kami janjian dulu dengan Bu Ratna ya, bahwa kalau kita bulan Maret, nanti FKUI ya bulan Juni Juli itu, jadi setahun itu 2 kali meeting tentang residen ya. Jadi ini terus dijaga, mungkin dari UNER suatu ketika tahun depan juga mau ninggalin seperti ini. Jadi kita tiap kali bertemu itu ada semacam kemajuan, dan saya melihat dari tahun lalu ini sudah ada kemajuan, banyak kemajuan, termasuk tadi teman-teman dari spesialis yang membahas ini sudah banyak yang setuju dan kita harus ke sana. Nah, cuman bagaimana operasionalisasi nanti kita akan lihat ya. Oke, jadi kita sampai pada terakhir ini, mungkin daftar isinya. Hari-hari ini kita akan masuk pada jadwal hari ini yang ya, di mana di sebelah kiri saya nanti pemulat akan menceritakan bagaimana situasi residen, kemudian nanti dibahas oleh Pak Ponco dan Pak Darwito. Pak Ponco spesialis urologi ya, urologi. Pak Darwito spesialis bedah tapi mempunyai S1 SH. Dan saya agak serem juga, karena dia juga teman saya satu angkatan, jadi agak KKN dikit ya, tapi mencari dokter umum, dokter bedah atau spesialis yang SH itu nggak gampang. Makanya Pak Darwito itu salah satu makhluk langka di Indonesia yang harus kita lestarikan ya. Jadi ya kita minta masukan-masukannya. Oke, jadi ini kita akan punya waktu sampai jam berapa nih?
laporan blended learning-nya dari ini nanti akan dibahas. Kita akan break sekitar 10.30, kita masih punya waktu banyak. Ya, kemudian kita akan masuk pada proses kredensial, ya, dan isoma sampai jam 1 dari jam 12. Nah, nanti penanggung jawab hukum residen. Oh ya, nanti ada Bu Maria ya, yang dari Rumah Sakit Bajawa sudah, ya, Bu Maria datang di sini. Jadi Bu Maria akan membahas mengenai masalah kredensial dan clinical appointment untuk daerah yang susah ya di Bajawa. Pak Syafaq Hanum dan Pak Ibnu Purwanta juga akan membahas seperti ini. Kemudian setelah break kita masuk ke hukum dan Pak Dewita juga akan membahas mengenai hukumnya. Nah, kemudian sesi terakhir kita akan bicara mengenai pembayaran untuk residen. Ini kita coba diskusikan dengan Kepala BPJS Divisi Regional 6 Jawa Tengah dan DIY ya, Bu Ani, kemudian Ketua APKI ini belum tahu ya, Pak Abidin dari Arspi, dan dimoderatori oleh Pak Andre. Kemudian nanti penutupannya ini yang what next-nya ya, dan kita akan terus maju terus untuk masuk pada pengembangan unit pengiriman spesialis atau residen. Ini bagi kami sudah suatu mungkin harapan yang sangat-sangat kuat bagi teman-teman di FK lain. Kalau kita bisa menyusun unit yang kuat, itu harapannya itu bisa ketimpangan itu akan berkurang. Oke, waktu saya sudah habis 20 menit tepat, saya harus berhenti di sini. Untuk itu sekali lagi kami terima kasih pada para peserta blended learning yang sudah terus selama berminggu-minggu mengikuti ini ya. Dan silahkan Anda yang belum ikut dapat akses, dan dalam waktu singkat Anda bisa memahami dari minggu pertama sampai minggu kelima terakhir apa yang ada di blended learning.